بالتقوى والاستقامة واليقين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur marilah kita panjatkan ke Zat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita, tentunya dalam melaksanakan ibadah suci Ramadan ini. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anakku yang berbahagia, tidak terasa kita sudah berada di hari ketiga dalam melaksanakan ibadah suci Ramadan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan nikmat sehat, selalu diberikan kesehatan, keberkahan dan keselamatan dalam menjalankan aktivitas bulan suci Ramadan ini. Tentunya dengan harapan semoga apa yang kita laksanakan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut ke materi selanjutnya. Pada kesempatan kemarin kita sudah membahas perkara yang mewajibkan kafarat atau kifarat. Sebelumnya kita sudah membahas syarat sah puasa dan syarat wajib puasa. Dan kemudian dilanjutkan dengan rukun puasa. Nah, minimal kita sudah mengetahui itu dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Dalam menjalankan sesuatu harus tahu ilmunya. Jangan sampai apa yang kita kerjakan mendapat sia-sia, sehingga semua yang kita lakukan, terutama misalnya bulan suci Ramadan, hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Mudah-mudahan dengan adanya penambahan materi ini, puasa kita semakin bernilai. Dengan mempelajari ilmu dasar berpuasa ini, tentunya untuk menambah nilai pengetahuan, untuk menambah nilai keyakinan dalam menjalankan aktivitas puasa di bulan suci Ramadan. Baik anakku di rumah, tetap menjaga prokes sambil mendengarkan penjelasan bab selanjutnya, yaitu wajib mengqadha puasa dan imsak. Seseorang yang kategori seperti apakah
yang wajib mengqadha puasa dan imsak. Artinya apa? Ketika seseorang meninggalkan puasa atau tidak puasa dengan sabab yang akan dibahas di bawah ini, maka dia wajib melaksanakan qadha dan imsak, artinya menahan. Contoh gini. Yang pertama, orang yang wajib mengqadha puasa dan imsak, jadi ada dua, diqadha iya, imsak juga iya. Imsak itu artinya adalah menahan seperti orang yang puasa gitu. Satu, orang yang batal puasa. Misalnya contoh, misalnya Farhan hari ini dia batal puasa. Batal puasanya misalnya habis zuhur batal. Nah, Farhan ini maka dia wajib qadha dan wajib imsak. Imsaknya itu apa? Ya setelah dia batal harus menahan lagi lapar dan minum serta hal-hal yang membatalkan puasa. Artinya imsak. Ya sama aja, misalnya Farhan batal zuhur, batal nih, udah minum, udah makan. Nah setelah makan dan minum harus puasa lagi. Puasa lagi maksudnya adalah imsak. Seperti itu. Nah, jadi bukan orang yang batal puasa, misalnya batal jam 1, setengah 2, dia makan lagi setengah 3, makan lagi. Nah dosa, hati-hati. Dia wajib imsak. Jadi rugi kalau batal puasa, tidak disia-siakan saja gitu. Batal puasa tanpa sebab. Sekali lagi contohnya adalah misalnya Farhan dia puasa tapi dia batal puasa jam 1, maka setelah batal itu wajib imsak, wajib puasa lagi. Artinya menahan dari lapar, hawa nafsu dan sebagainya sampai apa? Sampai maghrib. Nah itu makanya orang yang batal puasa rugi ya, kalau karena tanpa sebab seperti itu. Maka dia konsekuensinya ada dua, wajib mengqadha dan wajib imsak, seperti itu. Maka jangan sekali-kali membatalkan puasa dengan sia-sia atau dengan percuma seperti itu. Yang kedua, orang yang wajib mengqadha puasa dan imsak atau menahan, yaitu orang yang meninggalkan niat di malam hari di bulan Ramadan. Nah, misalnya semalam dia lupa niat, maka jadi nggak tuh puasa? Ya nggak jadi. Artinya dia wajib mengqadha, tapi dia wajib imsak. Artinya wajib puasa seperti halnya orang yang berpuasa, menahan lagi sampai maghrib, seperti itu. Maka kan kemarin dijelaskan mana ya? Nih, niat adalah bagian rukun. Makanya kemarin mau menjelaskan bahwasanya jangan sampai lupa niat. Makanya kalau sholat tarawih tunggu sampai selesai, jangan witir selesai belum baca doa udah kabur. Nah seperti itu. Maka tuntaskan sampai si imam niatu shaum rahimahumullah dawaitu shaum ghadi an adai, sampai selesai seperti itu. Nah maka orang yang meninggalkan dia di malam hari karena dia lupa dan sebagainya, rukun puasanya tidak ada, maka batal. Nah dia wajib apa?
wajib mengqadha dan wajib imsak. Jadi puasanya di pagi hari itu tidak terhitung seperti puasa, tapi dia wajib seperti halnya orang yang berpuasa. Nih orang yang meninggalkan niat, maka hati-hati, jangan sembarangan. Ingat sholat tarawih sampai tuntas, sampai niat bulan Ramadan. Suatu hari ketika sahur lupa, udah tertutupi seperti itu. Ya. Selanjutnya, orang yang wajib mengqadha puasa dan imsak atau menahan adalah orang yang makan sahur lewat dari waktunya. Maksudnya apa? Sahur selesai misalnya 4.30 ya, atau 4.40, dia sahurnya setengah 6. Nah, maka dia wajib mengqadha dan imsak seperti itu ya. Maksudnya apa? Wajib dia menggantikan puasa, dan dia di hari itu juga orang tersebut harus imsak. Imsak tuh ya seperti orang yang berpuasa, udah nahan makan minum sampai terbenamnya matahari. Yang keempat, orang yang wajib mengqadha puasa yaitu berbuka puasa sebelum waktunya. Misalnya gini, maghrib jam 18.00, dia berbuka jam 17.56 misalnya, berarti kan kurang 4 menit lagi. Nah, dia main makan aja, bukan karena lupa, enggak, main slow boy aja, makan jam 17.56, batal nggak puasa? Batal. Maka dia wajib mengqadha meskipun kurang 4 menit lagi. Dan dia juga setelah tahu batal, jangan makan lagi, harus nahan, harus imsak sampai sholat, sampai waktunya berbuka, sampai jam 18.00. Sayang kan waktu 4 menit tersebut. Makanya hati-hati, jangan sampai sembrono. Makanya kan di kalender itu di jam imsak itu kan ada di kalender imsak sekarang nih, jam maghrib jam berapa, imsaknya jam berapa, sholat jam berapa, udah lengkap seperti itu. Nah, minimal kita tahu. Dan sekarang dengerin aja dulu masjid udah azan apa belum, seperti itu. Jadi jangan sampai sembrono tipe nomor 4 ini ya, berbuka puasa sebelum waktunya. Anakku yang berbahagia, tipe yang kelima atau kategori yang kelima orang yang wajib mengqadha puasa dan imsak adalah tidak puasa awal Ramadan mengira masih tanggal 30 Sya'ban. Nah, contohnya gimana? Kemarin kita hari Minggu melaksanakan puasa. Ada orang yang tidak puasa, dikira masih bulan Sya'ban atau 30 Sya'ban. Berarti gimana dong awal puasanya? Nah, dia wajib mengqadha dan wajib puasa juga seperti orang yang melakukan puasa, seperti itu. Jadi hati-hati, minimal kita dengarkan keputusan pemerintah gitu ya. Jadi dalam melaksanakan puasa tidak mengira-ngira waktunya. Kalau kita mengira-ngira tanpa sumber yang jelas, air apa?
orang lain puasa dia mau belum puasa, dengan kiraan mereka lah yang mengira bulan ini masih bulan Sya'ban. Nah, konsekuensinya adalah seseorang tipe 5 ini wajib mengqadha puasa, artinya mengganti puasa, dan imsak. Imsak itu adalah menahan, sama seperti orang yang berpuasa yang meninggal puasa kan gitu. Nah, gara-gara dia mengira, ya dia kan malamnya nggak niat. Berarti kalau nggak niat ya nggak jadi rukunnya, artinya tidak jadi untuk melaksanakan ibadah puasa, batal seperti itu. Ya ini harus teliti. Makanya nih sekarang udah enak, kita tidak perlu lagi untuk memikirkan kapan tanggal awal Ramadan, kapan tanggal akhir Ramadan, karena sekarang udah ada pemerintah yang mengurusi penanggalan tersebut. Kita hanya menerima dan melaksanakan ibadah suci Ramadan seperti itu. Selanjutnya yang keenam, berkumur-kumur atau menghisap air ke hidung dengan berlebihan sehingga air masuk ke tenggorokan. Makanya anak-anak, seperti yang Bapak katakan kemarin, kumur-kumur kan 3 kali, yang keluar cuma 2 kali. 1 kalinya kemana? Gelegek di tenggorokan, masuk ke perut. Ditanya orang tua, puasa mah, padahal dia habis korupsi air, korupsi ketika wudhu, masuk 3 keluar 2 gitu. Nah, makanya kalau belum terbiasa ketika wudhu, ya jangan kumur-kumur atau menghirup air ke hidung, khawatir seperti itu. Tapi kalau yang sudah berbiasa atau terbiasa, disunahkan untuk berkumur-kumur seperti halnya biasa ketika bukan waktunya sholat, bukan waktunya bulan Ramadan, seperti hari biasa aja, seperti itu. Nah, di 6 kategori ini jika terjadi pada kita, maka seseorang itu wajib mengqadha puasa dan imsak. Artinya apa? Imsak itu adalah melakukan sama halnya orang yang berpuasa. Maka sangat disayangkan kalau kita menyanyiakan sehingga terjadi kepada 6 kategori ini seperti itu. Anak-anakku yang berbahagia, satu lagi yaitu pembahasan kita mengenai batalnya puasa. Ada 5 perkara yang membatalkan puasa. Meskipun di kitab-kitab lain banyak yang menjelaskan batalnya puasa, mungkin bisa jadi lebih dari 5. Yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini ada 5 perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama, orang batal puasa karena sebab murtad. Apa itu murtad? Murtad adalah orang yang keluar dari agama Islam. Lawannya murtad adalah apa?
Islam. Bagaimana contohnya? Misalnya kalian hari ini berpuasa, jam 5:30 tiba-tiba murtad, gue mau pengen keluar dari agama Islam misalnya. Nah itu udah segitu aja murtad, maka batal puasa. Hati-hati, murtad itu macam-macam, ada yang dari perkataan, ada yang dari perbuatan, ada yang dari hati. Nah itu ada pembahasannya. Namun secara umum murtad itu seperti itu. Maka meskipun 30 menit batal dia puasa. Makanya nauzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi kepada keluarga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari mara bahaya, melindungi keimanan kita dari akidah-akidah yang menyimpang ajaran agama Islam. Anak-anakku yang berbahagia, yang selanjutnya haid. Nah, perempuan haid maka dia batal puasa. Misalnya hari ini anak perempuan haidnya jam berapa? 17.58 menit. 2 menit lagi ke puasa. Maka dia batal meskipun 2 menit lagi. Aduh, si Neng apa nih datang bulannya 2 menit lagi mau berbuka. Nah itu namanya batal. Pak, itu meskipun 2 menit lagi, ya meskipun 2 menit lagi tetap kalau si Neng head datang maka batal, dan dia wajib mengkodok, wajib mengganti setelah bulan suci Ramadan selesai. Selanjutnya yaitu nifas, darah yang keluar setelah melahirkan. Nah ini juga bagi perempuan ketika melahirkan keluarlah darah, ya biasanya 40 hari, paling lama 60 hari. Selanjutnya perkara yang membatalkan puasa adalah gila. Orang gila, orang akalnya udah kagak ada, otaknya ada tapi akalnya tidak ada, walaupun sebentar. Misalnya 2 menit lagi mau berbuka, dia hilang ingatan, gila, maka batal. Nauzubillah min dzalik. Makanya orang pengen terbebas dari puasa, orang yang ingin terbebas dari zakat, sholat, pergi haji dan lain sebagainya, maka jadilah orang gila. Pengen kalau jadi orang gila bebas semuanya, kagak puasa kagak apa-apa, kagak sholat kagak apa-apa, kagak wajib zakat kagak apa-apa. Nah maka jadilah orang gila. Maka jangan-jangan pada hari ini yang tidak puasa tanpa sebab, tanpa uzur, tanpa yang lain-lain, jangan-jangan dia berarti orang gila. Kita tidak tahu. Yang jelas seperti itu, orang gila terbebas dari perkara yang diperintah Allah dan terbebas dari larangan yang diperintah Allah. Seperti itu. Selanjutnya perkara yang membatalkan puasa adalah mabuk yang disengaja sampai sehari penuh. Misalnya dia sahur niat mabuk misalnya jam 4 teler terus sampai
maghrib berarti itu batal. Kalau celengnya sampai setengah hari ya nggak batal gitu. Cuman kan nauzubillah min dzalik, puasa besoknya puasa sahurnya masih aja nanggung, ngerinya mati dalam keadaan mabuk. Nauzubillah min dzalik. Baik anak-anak sekalian, itu saja pembahasan yang pertama tadi tentang wajib mengqadha dan imsak dan batalnya puasa. Artinya mudah-mudahan dengan adanya pemaparan materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya kepada diri Bapak sendiri dan umumnya kepada anak-anak sekalian yang hari ini belajar bersama, yaitu materi-materi tentang puasa. Sekali lagi Bapak ingatkan, ditulis di buku agenda Ramadan, jangan sampai telat, karena satu link YouTube akan berlaku pada hari itu. Hari berikutnya akan dikunci. Artinya anak-anak sekalian tidak bisa melihat lagi materi kultum yang terjadi pada hari ini. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.